Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim GJLS. Saya sebagai ketua Rizky Kalayamdi dan juga ada Fauzan Abdillah akan memperkenalkan aplikasi kami yang bernama Evingo. Nama Evingo sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti menggambarkan. Belakangan ini, dunia sedang dilanda sebuah bencana yaitu pandemi COVID-19. Pandemi ini telah menginfeksi 534.266 orang di dunia per 29 November 2020. Dampak kerugian ekonomi Indonesia akibat pandemi mencapai 316 triliun rupiah menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Di awal pandemi, banyak usaha-usaha yang tutup karena pemberlakuan lockdown. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya pergerakan roda ekonomi. Untuk menggerakkan roda ekonomi kembali, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan membuat kebijakan dengan membuka usaha-usaha yang sebelumnya telah ditutup, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun, hal tersebut memicu masalah baru, yaitu pada kenyataannya banyak dari tempat-tempat tersebut yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Contohnya seperti ini, dan ini. Tempat-tempat ini berada di Yogyakarta. Masalah selanjutnya yaitu kesulitan untuk membuka kembali usahanya. Hal ini terkait kemampuan untuk membayar karyawan atau tenaga kerja. Karena telah lama menutup usahanya, maka usaha-usaha tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar karyawan atau tenaga kerjanya kembali. Untuk peluang dan pasar, kami melihat bahwa peluang dan potensi Evingo untuk memasuki pasar dan berkembang sangatlah besar, mengingat belum ada solusi dari masalah-masalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan juga dari segi persaingan, belum ada aplikasi sejenis di Indonesia yang telah menguasai pasar. Untuk target pasar Evingo sendiri terbagi menjadi dua segmen, yaitu pelaku bisnis F&B dan juga pelanggan bisnis tersebut yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Solusi yang kami tawarkan adalah aplikasi Evingo dan Evingo Partner. Aplikasi Evingo ditargetkan untuk pelanggan bisnis F&B, sedangkan Evingo Partner merupakan ditargetkan untuk pelaku bisnis F&B yang kami sebut partner. Apa itu Evingo? Evingo secara garis besar memiliki fitur utama, yaitu untuk memesan makanan atau minuman di tempat dengan cara scan QR code. Lalu, Evingo akan menampilkan menu yang tersedia di tempat tersebut yang memudahkan pelanggan untuk memesan makanan atau minuman dan melakukan pembayaran menggunakan e-wallet yang terintegrasi dengan aplikasi Evingo. Pemesanan tidak dapat dilakukan apabila jumlah pengunjung telah mencapai kapasitas yang telah ditentukan. Hal ini guna menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi kepadatan dalam satu tempat. Untuk benefit dari penggunaan Evingo adalah mengurangi tenaga kerja, mengurangi kontak antara pelayan dan pelanggan, membatasi jumlah pengunjung dalam satu waktu, meningkatkan sistem pelayanan. Untuk modal bisnis Evingo, keuntungan Evingo didapatkan dari biaya per transaksi sebesar Rp1.000. Berdasarkan proyeksi kami pada tahun ketiga, Evingo dapat melakukan 800.000 transaksi dalam sebulan dan meraih keuntungan sebesar Rp6.310.500.000 dalam setahun. Berikutnya kami akan memperlihatkan user interface dari aplikasi kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fauzan Abdillah. Oke, pertama saya akan menjelaskan tampilan untuk aplikasi utama Evingo yang ditujukan untuk pelanggan dari layanan F&B itu sendiri. Jadi yang pertama di sini ada form sign in dan juga sign up. Jika aplikasi itu pertama kali dibuka, maka akan muncul sign in sign up ini. Kemudian bila sudah sign in, akan ditampilkan halaman utamanya, yaitu ini yang memiliki kolom search. Search ini akan berguna untuk memudahkan pelanggan mencari tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan Evingo. Apabila dia sudah berada di destinasinya atau di suatu restoran yang dia inginkan, dapat memencet I'm at my destination di sini, lalu dia dapat melakukan scan QR code pada restoran tersebut. Kemudian setelah QR code di-scan, apabila kapasitasnya penuh akan muncul ini notifikasi restorannya sudah mencapai kapasitas maksimumnya. Apabila masih kosong akan ditampilkan menu dan nomor meja yang tersedia. Ini adalah tampilan menunya. Apabila suatu menu diklik akan
muncul pop-up seperti ini yang dapat memudahkan pengguna menambah atau mengurangi pesanan yang akan dia pesan. Lalu apabila dia mengklik tombol My Order di sini, akan ditampilkan pop-up seperti ini. Kemudian apabila dia sudah yakin untuk orderannya, dia dapat melakukan place order. Place order ini akan kemudian dapat menampilkan pilihan pembayaran yang akan digunakan pengguna. Lalu apabila sudah matang pilihan pembayarannya, pengguna dapat melakukan place order. Kemudian apabila order sudah dilakukan, maka akan diproses dan pengguna menunggu di mejanya untuk diantarkan oleh petugas restoran. Lalu di sini ada tab history. History ini akan menyimpan riwayat orderan yang dilakukan oleh pengguna. Kemudian saya akan menjelaskan tampilan aplikasi Evingo Partner. Di sini tersedia form sign in serta sign up. Apabila pengguna sign up untuk pertama kalinya dan belum mendaftarkan bisnisnya, maka akan ditampilkan form untuk registrasi bisnisnya. Jadi ada nama bisnisnya, kemudian ada nomor telepon, juga ada di sini form verifikasi nomor telepon, kemudian ada deskripsi, kemudian ada memasukkan alamat dari bisnisnya, lalu ada upload foto bisnisnya. Lalu nanti akan ditampilkan terms and condition dan juga disetujui oleh pengguna. Kemudian apabila sudah selesai, nanti aplikasi ini berguna untuk menampilkan orderan-orderan yang masuk. Jadi setiap ada orderan yang masuk akan masuk dan akan dibagi dua. Jadi ada tab paid, juga ada unpaid. Untuk paid ini adalah orderan-orderan yang sudah terbayar. Umumnya orderan-orderan yang dibayar menggunakan non tunai. Jadi apabila customer nanti membayar menggunakan non tunai akan langsung masuk ke tab paid ini. Namun apabila dia memilih menggunakan tunai, maka customer orderannya akan masuk ke tab unpaid di sini. Kemudian dia berjalan ke kasir, kemudian membayar pesanannya, maka kasir akan melakukan confirm payment. Barulah pesanan dia masuk ke tab paid dan akan diproses. Setelah Koki memproses gitu ya, baru kemudian di mark as done di sini. Lalu ada tab bisnis di sini. Bisnis ini akan menampilkan detail dari pemilik bisnis ya. Jadi ada bisnis detail, menulis, settings, terus ada bisnis insight. Insight ini jadi ringkasan bisnis dalam sebulan itu dalam jangka waktu tertentu, berapa pengunjungnya, berapa pendapatan yang didapat, kemudian ada grafik-grafik yang dapat membantu pelaku bisnis. Kemudian bisnis detail akan menampilkan detail dari bisnis, nama yang kemudian dapat diedit gitu ya apabila akan melakukan perubahan. Kemudian menulis, ini menu list itu akan menampilkan list menu yang sudah di-input pemilik bisnis. Nanti menu-menunya bisa di add new menu di sini kalau misalnya dia ingin menambahkan menu baru gitu. Dia dapat memilih add new menu. Kemudian ada tab settings yang berisi pengaturan, kemudian ada history yang berisi riwayat pesanan-pesanan yang sudah diselesaikan oleh restoran. Sekian presentasi dari tim kami GJLS. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.